warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Neni Ahmad. Saya adalah salah satu dosen pengajar pada program Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Adapun bidang keilmuan saya adalah ilmu psikologi. Dalam video ini, saya akan menampilkan teknik pengajaran saya, yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah psikologi. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah psikologi. Mata kuliah psikologi adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa di 3 keperawatan. Fokus utama pada mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep psikologi dan perilaku manusia dalam lingkup praktik keperawatan. Aspek penting dalam mata kuliah ini adalah pemahaman mahasiswa mengenai konsep biopsikologi dan proses sensorik motorik, proses mental, perkembangan kepribadian dan perkembangan kognitif manusia yang akan mempengaruhi perilaku dan sikap manusia untuk diterapkan dalam praktik keperawatan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah psikologi yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan oleh prodi kepada mata kuliah psikologi adalah CP-P04, yaitu pada akhir program, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar psikologi dan perilaku manusia. Sementara yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah psikologi adalah pada akhir program, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi dan perilaku manusia. Terdapat 4 sub CPMK pada mata kuliah psikologi. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar biopsikologi dan proses sensorik motorik. Sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep perilaku dan sikap manusia. Kemudian sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses mental dan perkembangan kepribadian manusia. Lalu sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep perkembangan kognitif manusia. Keempat sub CPMK ini akan dipaparkan dalam bentuk perkuliahan selama 14 pertemuan. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah psikologi diantaranya konsep biopsikologi dan proses sensorik motorik, kemudian ada tentang perilaku manusia, perkembangan kepribadian, kesadaran diri, kemudian ada konsep persepsi dan motivasi, lalu ada konsep emosi, stres, dan adaptasi, kemudian proses belajar, dan proses berpikir dan pemecahan masalah. Sementara untuk bahan pustaka di dalam perkuliahan ini terdiri dari 2, yaitu bahan pustaka utama dan bahan pustaka penunjang. Untuk bahan pustaka utama menggunakan modul ajar psikologi yang telah saya susun dan beberapa referensi yang membahas tentang psikologi dan perilaku manusia, yang salah satunya adalah buku Manajemen Stres yang merupakan hasil dari penelitian saya. Sedangkan untuk bahan pustaka penunjang berupa jurnal ilmiah yang dapat diakses dari platform publikasi jurnal ilmiah seperti Garuda Kemendikbud dan Science Direct. Nah, untuk Science Direct sendiri, Poltekkes Kemenkes Mamuju telah berlangganan beberapa jurnal yang ada di Science Direct. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan sinkronus, yaitu tatap muka langsung di ruang kelas dan tatap muka maya melalui Zoom Meeting. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama ceramah tanya jawab, lalu ada cooperative learning dan collaborative learning. Bentuk pembelajarannya sendiri berupa perkuliahan dengan durasi setiap pertemuan sebanyak 2 kali 50 menit. Nah, selain itu, mahasiswa juga akan melakukan belajar mandiri dengan durasi 2 kali 60 menit pada setiap pertemuan. Di dalam belajar mandiri ini, mahasiswa diharapkan untuk mempelajari kembali modul ajar psikologi dan mengerjakan soal latihan pada modul ajar tersebut. Dan bentuk penugasan terstrukturnya berdurasi 1 kali 2 kali 60 menit.
Jadi pada setiap pertemuan ada penugasan terstruktur, baik itu berupa membuat reflective journal, kemudian dapat juga berupa membuat resume materi atau membuat video. Indikator penilaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari dua, yaitu teknik penilaian dan kriteria penilaian. Untuk teknik sendiri, saya menggunakan 3 jenis, yaitu partisipasi, kuis, dan tugas. Kemudian untuk kriteria, yang pertama kriteria partisipasi. Pada kriteria partisipasi, saya menggunakan rubrik penilaian partisipasi mahasiswa. Nah, yang dinilai dari partisipasi mahasiswa ini adalah yang pertama, kemampuan mahasiswa dalam menguasai isi materi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mahasiswa untuk aktif di dalam kelas. Lalu yang ketiga, kemampuan mahasiswa menjawab pertanyaan. Dan yang keempat, kemampuan mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan atau mengemukakan pendapat. Saya menggunakan aplikasi Mentimeter dalam berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan, terutama di awal penjelasan topik perkuliahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa sebelum topik tersebut diajarkan. Selanjutnya, kriteria kuis, UTS, UAS digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan setiap sub CPMK. Nah, penilaiannya ini didasarkan pada jumlah jawaban yang benar dengan kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Untuk kuis sendiri, saya menggunakan aplikasi Socrative dan Kahoot. Saya akan memberikan Gempin untuk aplikasi Kahoot ataupun Roomname untuk aplikasi Socrative sebelum saya memberikan kuisnya itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan UTS dan UAS, saya menggunakan Virtual Learning Center atau VLab Poltekkes Kemenkes Mamuju, di mana masing-masing mahasiswa sudah memiliki akun masing-masing untuk masuk ke dalam aplikasi VLab tersebut. Kriteria penugasan terstruktur yang saya lakukan adalah terdiri dari 3 ya, yaitu yang pertama membuat reflective journal, kemudian membuat resume, dan membuat video. Indikator penilaian pada masing-masing tugas ini telah tertuang ke dalam rubrik penilaian yang telah disampaikan kepada mahasiswa pada saat penjelasan rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan perdana di mata kuliah psikologi ini. Nah, ketiga atau kesemua tugas yang telah diberikan itu dapat dikumpulkan oleh mahasiswa ke dalam aplikasi Google Classroom. Nah, pengukuran pencapaian pembelajaran pada mata kuliah psikologi ini menggunakan matriks yang akan menunjukkan pencapaian mahasiswa pada setiap sub CPMK, di mana pada setiap sub CPMK terdapat 3 aspek penilaian, yaitu partisipasi, kuis, dan tugas. Mahasiswa harus memiliki skor minimal 70 untuk dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah mencapai capaian pembelajaran pada mata kuliah psikologi. Demikianlah penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah psikologi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang menggunakan teknik pengajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya di mata kuliah psikologi, dan kali ini kita akan membahas tentang konsep emosi. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan berdoa. Selesai? Baik, setelah berdoa agak lebih rileks kah? Iya ya. Oke, kali ini kita masuk ke CPMK yang ketiga yaitu tentang konsep emosi. Nah, dalam kurikulum kita ya,
di mata kuliah psikologi ini, capaian pembelajaran yang akan dicapai ketika kalian lulus di mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk menguasai konsep dasar psikologi dan perilaku manusia. Nah, kemarin-kemarin kan kita sudah mempelajari beberapa topik ya, di antaranya biopsikologi, kemudian konsep perilaku, sikap manusia ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke CPMK 3 yang khusus untuk membahas tentang konsep dasar psikologi. Dan yang terakhir, regulasi emosi. Bagaimana kita mengelola emosi yang kita miliki. Nah, untuk yang pertama, saya ingin melihat dulu, mengetahui apa sih yang ada di benak kalian tentang emosi itu. Silahkan masuk ke menti.com ya, menggunakan kode 44099536. Nah, silahkan masing-masing dari kalian untuk mengisi di 3 kolom yang ada di aplikasi tersebut ya, di menti.com. Apa sih pemahaman kalian tentang emosi itu? Nah, di sini sudah ada yang menulis emosi itu bahagia. Ada juga yang mengatakan emosi itu perilaku ya. Kemudian, iya benar, emosi itu ada di setiap diri manusia. Emosi itu marah, bahagia, rata-rata menjawab terkait dengan bentuk-bentuk emosinya ya. Kemudian emosi itu juga bisa ekspresi ya. Ekspresi, kemudian apalagi nih? Bahagia paling banyak ya, alhamdulillah ya, di kelas ini kayaknya banyak yang bahagia ya. Jadi banyak yang menjawab tentang bahagia. Ada juga 2 kali yang menulis kata jijik ya. Kemudian apa lagi? Emosi itu Amanda, ada yang menuliskan namanya. Oke, that's good ya. Kalian bisa menganalogikan diri kalian dengan sebuah kata ya, emosi. Kemudian feedback. Oke, ada yang mengatakan emosi itu adalah feedback. Lalu siapa lagi nih? Baru 14. Ayo dong. Lagi. Kira-kira adakah kata baru? Sifat. Ada juga yang mengatakan emosi itu sifat. Nah, nanti kita akan lihat apakah ini relate ya dengan apa yang disampaikan oleh beberapa ahli tentang emosi. Ada juga yang mengatakan emosi itu adalah reaksi kompleks. Ya, ini kompleks perumahan atau kompleks apa ya? Nah, ada di setiap manusia. Apakah sudah semua? 3 kata yang paling banyak kalian tuliskan itu adalah bahagia, marah, kemudian sedih. Ya, jadi bisa saya tangkap bahwa pemahaman kalian tentang emosi itu semuanya dalam bentuk ekspresi atau bentuk emosi yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat ya, menurut bahasa, emosi itu berasal dari dari bahasa Latin ya, yang berasal dari dari bahasa Latinnya itu emovere ya, yang berarti bergerak menjauh ya. Artinya di dalam kita merasakan emosi, maka kecenderungan untuk bertindak itu akan selalu ada. Jadi dari bahasa Latin ini kita bisa menyimpulkan bahwa emosi itu akan membawa kita pada sebuah tindakan. Ini dari asal kata. Nah, kalau dari pengertian emosi menurut beberapa tokoh. Oke, ekspresi emosi, kita lanjut ya. Ekspresi emosi itu menurut Paul Ekman adalah keadaan kesiapan dari kita sebagai individu untuk menanggapi peristiwa-peristiwa yang mendesak saat bereaksi dan merespon situasi. Sekarang, saya ingin menyampaikan satu situasi. Kalian berada di situasi besok itu UTS, tapi kalian belum ngerjain banyak tugas. Kira-kira emosi yang muncul apa? Kesel ya. Kesel, jengkel. Terus apa lagi? Panik, deg-degan. Adakah yang bahagia? Tidak. Ya, jadi ekspresi emosi itu tergantung dari peristiwa-peristiwa yang mendesak dan yang meminta kita untuk meresponsnya. Tapi kalau misalnya hari ini saya bilang, mulai besok kita libur, kira-kira ekspresi emosi yang akan muncul itu apa? Ya, jadi peristiwa-peristiwa ya yang akan menstimulasi sebuah emosi itu akan mempengaruhi bagaimana kita meresponsnya. Ya. Nah, ekspresi emosinya ada 5 ya. Yang pertama, ekspresi wajah. Ada yang bisa memberikan contoh tentang ekspresi wajah? Kemudian yang ketiga, ekspresi fisiologis. Nah, ini yang kadang kita tidak sadari.
Apa itu ekspresi fisiologis? Reaksi yang terjadi di tubuh kita ketika kita mengalami emosi. Contoh, kalau kita lagi marah, pernah nggak merasa dadanya bergemuruh gitu? Kayak mau meledak gitu ya. Tapi kalau kita lagi sedih, bagian dada yang terasa itu bukan di sini ya, tapi lebih ke perih gitu ya, nyeri. Kalau lagi sesek gitu ya, nyesek. Tapi kalau lagi happy, atau bukan happy sih, ketemu orang yang kamu, langsung Amriani gini senyum gitu ya, ketemu sama orang yang kamu kagumin, perasaannya gimana? Deg-degan. Ada yang ngerasa di perutnya itu kayak, ada butterfly yang ingin terbang. Ada kupu-kupu ya ingin terbang ya, katanya butterfly. Nah, dengan memahami bentuk emosi ini, harapannya kalian dapat pertama dulu nih, mengevaluasi emosi diri sendiri dulu. Ya, bener nggak kalian bisa membedakan bentuk emosi yang kalian rasakan? Kalau saya sedih, kalau saya senang, kalau saya marah itu emosinya begini dan begitu gitu. Apakah beda? Kemudian yang kedua, apakah penyebabnya beda? Atau satu penyebab bisa menyebabkan beberapa emosi. Nah, itu juga yang harus kita latih ya sebagai tenaga kesehatan, apalagi perawat ya yang akan melayani pasien yang sakit maupun sehat. Kemudian yang terakhir adalah regulasi emosi. Nah, ini kami dulu, saya dan Ibu Irma ya, kami pernah melakukan penelitian terkait dengan regulasi emosi pada ibu postpartum di Mamuju. Jadi, untuk melatih kemampuan kita melakukan rekognisi emosi, maka saya nanti akan membagikan lembar kerja. Nah, lembar kerja ini sudah pernah kami teliti di tahun 2019, kami melakukan penelitian manajemen stres pada narapidana remaja di rumah tahanan. Bukan berarti kalian narapidana ya, tapi dari hasil penelitian itu kami menemukan beberapa cara untuk melakukan manajemen stres. Salah satunya itu adalah melakukan rekognisi emosi. Nah, lembar kerja ini ada di dalam buku kami yang sudah terbit ya, dalam bentuk buku cetak ya, namanya buku manajemen stres. Nanti kalian juga bisa lihat di perpus sudah ada. Nah, ini sekarang saya minta kalian untuk berpasangan ya, berpasangan kemudian saling mengidentifikasi. Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sudah. Ada nggak ya kira-kira yang mau volunteer sharing tentang hasil diskusinya tadi? Ada nggak? Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang yang saya identifikasi bersama teman saya mengenai 4 emosi dasar. Saya, Safira, dengan teman saya Fadila. Untuk ekspresi gembira, saya dan Fadila sedang kalau untuk Fadila itu dia cenderung senyum dan terlihat gigi lalu loncat-loncat Bu. Sedangkan saya kalau gembira itu senyum dan nyanyi untuk meluapkan ekspresi saya. Lalu kalau sedih, Fadila itu diam dan murung. Sedangkan saya kalau sedih itu intonasi suara saya rendah lalu suaranya gemetar, ekspresinya murung atau nangis dan menunduk. Lalu kalau ekspresi marah, Fadila itu intonasi suaranya rendah lalu ngomel-ngomel, sedangkan saya intonasi suara saya tinggi, gemetar dan saya cenderung menyendiri. Kalau takut, Fadila itu tremor Bu, sedangkan saya kalau takut itu gemetar sama tremor, badan dingin. Lalu emosi yang saya dan Fadila alami 3 hari terakhir yaitu kalau Fadila dia jijik, happy dan sedih, sedangkan saya sedih, senang dan takut. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya. Nah,
Selanjutnya, ini kan kita sudah mau selesai di topik ini. Saya ingin men-challenge kalian untuk tugas kita untuk topik ini adalah membuat video untuk membuktikan bahwa emosi itu menular. Nah, jadi ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa emosi itu menular. Ketika kita tersenyum kepada orang lain, maka orang itu juga akan balik tersenyum. Nah, kalian percaya atau enggak? Kita buktikan dengan eksperimen kecil. Jadi saya akan meminta kalian untuk melakukan eksperimen kecil ini kepada siapa saja. Bahkan boleh pada orang asing yang tidak kalian kenal, tapi ya semoga tidak terjadi masalah apa-apa ya di kemudian hari ya dengan orang tersebut ya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa benar nggak ya emosi itu bisa menular atau tidak. Benar nggak kalau saya misalnya mendatangi orang ini dengan tersenyum, apakah dia juga akan membalasnya dengan senyum? Dan bukan cuman melihat ekspresinya, tapi menanyakan testimoni, minta testimoni dari orang tersebut. Kenapa dia akhirnya tersenyum setelah kalian tersenyum? Boleh? Boleh. Nanti saya akan mengupload format tugasnya di Google Classroom. Silakan nanti dicek di Google Classroom format tugasnya. Videonya itu nggak usah lama-lama, durasi 30 detik sampai 1 menit boleh lah. Yaitu sudah dengan memvideokan ekspresi dari orang tersebut dan menanyakan kenapa dia mengeluarkan ekspresi tersebut. Bisa ya? Bisa banget atau bisa aja? Bisa banget ya. Oke. Baik, sebelum ditutup untuk materi konsep emosi ini, mungkin ada yang mau diklarifikasi atau ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Oh iya, silakan Amrian. Baik Ibu, yang mau saya tanyakan itu bagaimana kalau nantinya insya Allah kita ya sebagai mahasiswa perawat itu kerja di rumah sakit. Kan Ibu, kita sebagai perawat kan harus tahu apa yang pasien kita rasakan. Terus kalau pasien itu seumpama kayak sedih, takut memikirkan penyakitnya, tapi dia tidak mau cerita sama kita. Terus bagaimana kita itu membina hubungan saling percaya sama pasien itu supaya pasien itu mau menceritakan apa yang dia rasakan. Baik, pertanyaannya sangat menarik ya. Karena kalian masih di tingkat 1 tapi sudah ingin ya bertemu dengan pasien dan sampai terpikir ya bahwa, atau mungkin pernah jadi pasien ya, makanya bisa menyampaikan itu. Jadi nggak usah jauh-jauh ya ke pasien, ke teman saja gitu kan. Kadang kita mengalami penolakan ya. Kita udah cerita panjang lebar, udah cerita panjang lebar, terus akhirnya ada benteng gitu ya. Dia tidak memberikan tanggapan sama sekali. Nah, untuk konteks kita sebagai tenaga kesehatan, makanya ada yang namanya asuhan keperawatan ya. Nanti mungkin kalian akan belajar di dokumentasi keperawatan, ada lembar ASKEP, ada pengkajian di situ. Melakukan pengkajian itu adalah salah satu langkah awal bagi kita untuk memulai bina hubungan saling percaya dengan pasien. Dimulai dengan komunikasi yang baik, komunikasi terapeutik. Nah, sangat bagus sekali pertanyaanmu ini karena ini akan bisa kamu eksplor lebih dalam di mata kuliah selanjutnya, yaitu di mata kuliah komunikasi. Di situ nanti kita akan belajar banyak teknik bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien dengan berbagai macam masalah keperawatan dan tingkatan usia. Untuk saat ini saya hanya bisa menjawab begini. Ketika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus juga memperlakukan orang lain baik. Sebelum kita melakukan perlakuan itu terhadap orang lain, kita perlakukan dulu pada diri kita. Ya, saat kita tidak memberikan value yang tinggi pada diri kita, maka saat itu juga kita sebenarnya sedang tidak membangun citra diri yang baik. Jadi, latihan tadi ya, melakukan rekognisi emosi itu perlu sekali dilakukan, dilatihkan setiap hari pada diri kita dulu sebagai calon-calon perawat untuk mengetahui saya hari ini itu emosinya apa. Agar apa? Ketika kita bertemu dengan pasien yang sedih, kita bisa relate dan kita bisa sharing. Oh, kamu lagi sedih ya? Saya juga pernah mengalami kondisi seperti itu. Kalau saya sedih, saya biasanya melakukan bla bla bla, A, B, C, D gitu. Tapi kalau kita nggak pernah ya, kita nggak pernah tahu kapan kita sedih, kapan kita senang, kapan kita marah, kapan kita takut. Kira-kira bisa nggak kita bercerita kepada orang lain? Tidak kan? Makanya sebenarnya kenapa dunia D3 ya, vokasi itu kita lebih banyak praktek. Karena pada akhirnya kita memang dituntut memiliki keterampilan yang baik, keterampilan yang komprehensif ya.
dari biososial, psikologis, spiritual ya sebagai calon perawat, sehingga latihan ini tadi ya yang sudah kalian lakukan, rekognisi emosi, bisa kalian lakukan rutin setiap hari untuk diri kalian sendiri ataupun membantu teman lain untuk mengidentifikasi emosi yang dirasakan, agar suatu saat nanti ketika kalian sudah masuk ke level tingkat 2, sudah mulai nih ketemu yang namanya pasien anak, pasien maternitas, kalian sudah bisa mengaplikasikan ilmu psikologi ini dalam dunia keperawatan. Itu feedback dari saya, Amriani, semoga bisa dimengerti ya. Ada lagi mungkin? Jika tidak ada, saya berikan kesimpulan ya bahwa secara garis besar ya, emosi itu melibatkan pertama, pikiran, perasaan, perilaku. Jadi, pikiran, perasaan, perilaku yang namanya kognitif, afektif, dan psikomotorik ada di dalam konteks emosi. Jadi kalau kita selama ini memahami emosi itu cuma rasa, bukan. Emosi itu adalah perpaduan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan tindakan apa yang terjadi setelah kita merasakan emosi tersebut. Demikian, terima kasih ya untuk kelas yang bersemangat hari ini. Kita beri aplaus dong untuk diri kita sendiri. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, setelah 1 minggu berlalu kita bertemu lagi di kelas ini lagi ya, dengan tentu saja topik yang berbeda. Sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, saya ingin melihat dulu, mengevaluasi sedikit pemahaman kalian terkait dengan materi kita minggu lalu. Kita akan pakai Kahoot IT, mungkin boleh langsung dikoneksikan di handphonenya. Kita akan mulai. Game pinnya ada 7574714. Nah, itulah tadi cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.